Halo Sharklings, balik lagi di channel Koko Hiu. Ya, seperti biasa kali ini kita mau bahas Beyblade dan ini waktunya unboxing. Ya, kita dapat paket gede lagi. Kita langsung buka aja pakai pisau ajaib. Sobek. Kayak yang udah kalian lihat di thumbnail, ini isinya Beyblade baru dan langsung kita buka aja. Wih. Wih. Waduh, masih ada lagi nih. Ini Koko Hiu beli di ini ya teman-teman ya, Transformer Depok ya, TRF ya, itulah. Ada apa ini? Halo Kak, terima kasih telah membeli produk kami. Ya, ini dia TF Former Z Depok. Kalau kalian mau beli Beyblade bisa langsung ke sini juga, ada di Tokopedia. Langsung kita buka paketnya. Ini kita buang dulu. Wih. Oke, ini dia. Ya bingung juga sih bukannya. Langsung aja lah sobek dari sini. Oke, ini dia yang udah kalian tunggu-tunggu. Ada Overdrive Special Starter Set. Keren ya teman-teman ya. Ini kita dapat Phoenix, Dangerous Belial sama Xavier Perseus. Kita langsung buka aja teman-teman. Oh iya, sama dapat launcher ya, jangan lupa. Pelan-pelan, jangan pelan-pelan. Dusnya buang. Ya, kita dapat apa aja di sini. Ini dia teman-teman, isinya. Seperti biasa ada stiker, ada launcher dan 3 Beyblade-nya. Nah, yang ini kayaknya normal, biasanya ada yang dapat plastiknya seal tapi partnya di luar. Nggak masalah. Kita keluarin semua dulu. Oke, ini stikernya. Mungkin kita bakal buka sedikit buat cari info apa di dalamnya. Biasanya ada info rilisan terbaru sih. Di sini. Nah, ini dia. Ini adalah bayi baru punya Rashad ya teman-teman ya. Ini kita sekalian bahas aja. Buat rilisan baru itu namanya Greatest Raphael ya teman-teman ya. Jadi dia punya gimmick kayak bear trap gitu. Terus drivernya kita dapat driver baru lagi, Hike X10 Plus Dash. Nah, kemarin sempat Koko Hiu bilang di channel video lain kayaknya, kita udah nunggu X10 Dash dan ini dikasihnya Hike X10 Plus Dash. Nah, oke, ini udah kita bahas. Ini seperti biasa combo-kombonya. Kita singkirin dulu, stiker seperti biasa kita nggak pasang. Dan ini dia. Kita bahas dari mana dulu nih enaknya nih? Beyblade-nya dulu atau launchernya dulu? Bentar, ini kita buang dulu. Oke, ini dia. Ini launchernya kita bahas agak entaran aja. Kita mulai dari yang paling gampang dulu deh. Kita ambil Xavier Perseus ya teman-teman ya. Kita sekalian bongkar yang lain juga deh. Ini The Dangerous Belial sama Phoenix Prominence Phoenix Stepper Metal Drift. Armornya 10. Nice. Kita bahas dari yang sini dulu ya. Ini kita pinggirin ke atas sebentar. Kita bongkar. Drivernya kita dapat bearing dash, disknya kita dapat 3 dan layernya kita dapat Xavier Perseus 3. Oke, keren sih. Kayak yang udah Koko Hiu bahas di video sebelumnya ya. Ini bearing dash, kita lihat. Nah, mulus banget nih teman-teman.
nggak goyang. Tuh. Asik. Oke, keren. Ini dia bearing dash. Kalau dash driver kan ininya tipnya merah ya. Ini kayaknya sih hampir sama kayak lock dari driver biasa. Sebentar, aku coba compare sebentar ya. Ini segitu, ini segini. Oh ya, agak lebih kencang sedikit dari driver yang normal. Kalau dibandingin sama driver bearing yang normal ya, ini lebih kencang jauh sih. Ini driver bearing yang normal tuh empuk banget soalnya. Mulus banget teman-teman, nggak goyang. Sip. Oke. Ini disk giga. Nanti kita sekalian timbang-timbang ya teman-teman ya. Ini kalau kalian mau lihat berat-beratnya bisa cek foto berikut. Ini Kokohyu udah timbang semua berat partnya, dari chip, weight, blade, sama disk and drivernya. Terus nggak lupa full bay-nya juga ditimbang beratnya berapa. Ini kalian bisa lihat. Nah, kita assemble dulu. Ini low mode seperti biasa. Bearing dash. Aduh, kok keras. Oke. Oh, nggak terlalu keras. Asik sih warnanya, oke banget ya. Emas putih begini. Terus aksen di Perseusnya ini kita dapat metal part di sini. Kita bongkar sebentar. Nah, chip Perseus sendiri seperti yang udah Kokohyu bilang, di sini ada metalnya di 4 sisi ini. Ini nambah OWD, dan ini chip atau core yang lumayan berat ya teman-teman ya. Ini kita review santai aja. Buat giginya ya gigi-gigi kecil ringan kayak gini sih, nggak terlalu gede, nggak terlalu tipis juga ya. Moga-moga nggak gampang patah ya teman-teman ya. Sayang soalnya kalau chip Perseus patah itu carinya pasti agak lebih mahal dikit. Dan ini blade Savior kayak punya Valkyrie. Ini nanti bisa awaken. Kalian bisa lihat ini armor 3 sama kayak punya Fafnir. Kita pasang. Dan Savior Perseus ini kalau di combo yang ini giga sama bearing dash masuknya stamina ya teman-teman. Warnanya juga asik banget. Asik, Kokohyu punya nggak goyang. Bisa pamer sama teman-teman BJkers. Oke, ini udah. Kita taruh sini dulu. Kita masuk ke Prominence Phoenix. Mana pisau ajaib? Oh, ini dia. Kita dapat driver Metal Universe, disk stepper, sama Prominence Phoenix. Nah, kalau kita bandingin sebentar sama layer Perfect Phoenix, ini beda jauh banget ya teman-teman ya. Besarnya beda, lebih besar jauh. Terus armornya ini kayak biasa, copot begini gampang. Kalau ini kita lihat bareng-bareng aja, agak sedikit susah ya. Oh, bisa, tapi agak sedikit keras, nggak kayak armor Perfect Phoenix. Nah, ini ada dua mode teman-teman ya. Kalau yang ini mode normal, yang ini mode heavy. Kalau yang di mode heavy itu agak lebih susah ngebukanya. Kalau masangnya paling cuman begitu doang. Kalau buat ngelepasin armornya tuh agak lebih susah, lebih keras sedikit ya, sedikit. Nah, heavy mode itu bagian putih ini, bagian silver ini sejajar sama bagian yang ini ya teman-teman ya. Dan ini kalau armornya kelepas, kalian bisa lihat juga bedanya jauh. Dan ini tipis ya teman-teman. Kokohyu sebenarnya senang sama Prominence yang non armor begini. Layer yang tipis begini ini sebenarnya punya serangan yang bagus, tapi nggak terlalu ngikis stamina sendiri. Ini armornya, armor 10. Kita bongkar-bongkar dulu. Ringan ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat juga Kokohyu udah timbang semua. Dari Prominence-nya yang pakai armor dan nggak pakai armor. Terus chip Phoenix sama disk dan lain-lain sama full bay-nya ya teman-teman ya. Dan ini Metal Universe warna merah.
mulus nih pasti, bukan? Dan kalian bisa lihat yang tipnya aja muter, tapi agak goyang begini teman-teman ya. Ringnya sih oke banget, cuman ya seperti biasa, metal cap driver lock pointnya pendek banget. Ini kayaknya lebih pendek sih daripada yang lain, tapi oke lah ya, terserah Takara Tomy mau kayak gimana. Oke, ini Phoenixnya. Kemarin kita sempat dikasih leak bu, kalau punya 2 gigi besar dan 2 gigi kecil. Kayaknya yang besar ini ada di tengah ya teman-teman ya. Dibandingin sama Perfect Phoenix, dia ada gigi yang paling keras di ujung ya. Kalau yang ini gigi pendeknya sebelah sini, gigi besarnya sebelah sini. Ini maaf kalau kurang jelas, tapi kalian bisa kira-kira lah. Oke, itu dia prominence Phoenixnya. Kita assemble full bay. Low mode, high mode. Nah, agak lebih banyak gimmicknya ya teman-teman. Sebenarnya agak pusing juga ini jelasinnya. Untung udah ada di Beito. Kita pakai mode biasa aja. Masangnya super gampang sebenarnya. Nggak kayak Perfect Phoenix yang harus diassemble dulu. Ini udah kuat. Tapi hati-hati kalau kalian main, biasanya tahu-tahu ada trash mark aja di stepper, sama kayak punya Fafnir dan Metal Universe. Wah, ini pusing nih. Nah, ini kita pasang. Ops, kecenggol. Oke, cakep sih warnanya. Cuman lebih cakep lagi kalau kita dapat armor mungkin warna emas, atau di steppernya warna merah. Itu udah keren. Dan ini LAD nya bisa dibilang cukup bagus. Universe itu buat main di DB Stadium oke banget ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat post Gathering BJkers yang terakhir itu, yang topping pakai Universe. Terus kita masuk ke Dangerous Belialnya. Nah, kita dapat 3 part nih teman-teman. Layer, semacam disk, dan driver. Ini Kokohyu kira disknya udah masuk di sini, tapi dibagi lagi, jadi dipisah. Biar nggak penasaran, kita buka aja langsung. Ini buat kalian yang udah punya pasti udah lebih paham ya dari Kokohyu ya. Ini Kokohyu baru sempat unboxing. Ya, Dangerous Belial 2. Armornya pakai 2. Terus All Might. Nah, ini All Might disknya. Ya, ini sebenarnya part dari All Might juga sih. All Might bisa dipasang begini di low mode, dan buat high mode-nya kalian bisa pasang begini teman-teman ya. Tuh. Jadi kayak gitu. Tetap ada space di bagian bawah. Jadi sebenarnya begini juga bisa dibikin high mode sih kalau nggak salah. Coba sebentar ya. Kokohyu mau coba sesuatu. Dan semua gear yang dimiliki Belial bisa kalian pasang di sini teman-teman ya. Ini harusnya bisa, harusnya ya. Tuh, bisa teman-teman. Jadi kalian bisa pasang Dangerous-nya kayak gini, All Might disk-nya kayak gini, atau kayak gini dibalik. Tuh, kalian bisa ambil gap di bawah atau gap di atas. Itu suka-suka kalian sih. Jadi modenya banyak ya. Itu dia part utamanya. Dan kita timbang juga dari chip, blade, sama drivernya. Ini contoh yang normal, dan satu lagi yang perfect gear teman-teman. Perfect gearnya bisa kalian lihat beratnya segitu, gila. Oke, nah ini kita bongkar dulu. Kita mau lihat giginya. Ya, giginya bisa dibilang normal ya, tapi agak lebih mending dari Perseus kalau Kokohyu bilang. Terus gimmicknya ini dia, gimmick dari burst stoppernya. Jadi semacam Belialnya nih numbuhin tanduk gitu teman-teman ya.
Bisa di bisa diklikin ke sini dari ini. Nah, begitu. Ini bisa kebuka kalau kalian ngelonsnya kenceng, sama kayak berstoppernya seri Chozet. Dan ini nggak ada part metalnya sama sekali, ini full plastik. Kalau numbuin tanduk begini berarti berstoppernya nyala, tapi bisa dibalikin kalau kalian ngebuka drivernya. Atau enggak pakai obeng atau pakai kuku gini nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya lagi full bay di assemble gitu, biasanya pada pakai obeng. Sedia obeng biar nggak buka tutup sih sebenarnya. Tuh kalau buka tutup layer kan ngerti sendiri, bay DB itu durability-nya agak parah di chipnya, di core-nya. Oke, ini yang normal, kita pasang perfect gear-nya teman-teman. Kita summon semua gear-nya, ada F gear, ada S gear, ada V gear, dan ada L gear. Oke, kita pasang. Kalau pakai L gear berarti kita ambil di high mode, nggak bisa pakai low mode ya teman-teman ya, ingat. Wih, langsung kerasa lo beratnya lo beneran. Eits, kok udah di lock aja. F gear-nya lupa teman-teman. Ya, ini ada slot ya buat F gear juga ya. Wah, makin berat aja. Nah, ini udah bener kalian main begini udah. Nggak bisa nggak usah digonta-ganti lagi kombonya. Pasti pada main begini, layernya sendiri aja berat nih. Kalian bisa lihat beratnya di foto tadi ya. Layernya sendiri aja beratnya segitu. Kita pasang S gear-nya. Nah, ini sebenarnya mirip Nexus. Kalau kita pasang S gear-nya di sini, kita ambil set ke putaran kanan, jadinya bakalan free spinning teman-teman. Kalau kita set ke putaran kiri, maksudnya S gear-nya dibalik gitu ya. Gini, ini putaran kiri, nanti jadinya ngefix teman-teman, nggak bisa muter tuh, fix. Nah, ini Kokohyo kemarin lagi ngeh ya. Maaf, kemarin video yang perfect belialnya agak sedikit kurang informatif. Ini kalau kita dipasang begini, ini jadinya putaran kiri. Sebenarnya dipasang begini buat putaran kanan no problem sih. Cuman ini ada gimmick lagi, bound. Tuh, ngebound teman-teman. Ini buat ngeredam serangan juga oke. Dan ini kalau kalian mau dikasih di putaran kanan juga bisa. Dan ngefix ya teman-teman ya. Kalau kalian putar lagi ya kalian jadinya free spinning gitu. Oke, kita pasang. Kalau Kokohyo sebenarnya lebih senang begini ya teman-teman. Ya, bayi burger begini. Tumpuk-tumpuk part semua pokoknya. Oke, ini udah. Dan figurnya ini masangnya simple banget teman-teman. Ini ada slot di sini kalau kalian bisa lihat. Dan ini tinggal pasang ke sini. Ininya ditarik sedikit buat masang figurnya. And done. Nah, ini buat perfect dangerous Belial teman-teman. Nah, driver All Might-nya sendiri kemarin kan udah dibilang teman-teman, ininya bisa masuk bagian tipnya ini bisa masuk ke dalam. Ya, mungkin itu yang dibilang overdrive, tapi ini tipnya free spinning teman-teman. Dan buat ngerisetnya, kalau misalnya tipnya masuk, nanti kalau misalnya di launch, kalau tipnya masuk ini tinggal di reset dari sini teman-teman. Ada tombol di sini, ini buat ngeriset tipnya ini. Kalau menurut Kokohyo, LAD-nya bagus kalau kayak gini teman-teman. Ini buat non figure ya. Ini figurnya kita copot dulu, kita ngomongin LAD-nya. LAD-nya itu bagus di yang tipnya nongol. Kalau yang tipnya nggak nongol sebenarnya masih bagus, cuman stamina agak kekuras sedikit. Jadinya attack kalau di launch crash jadi liar. Nih Kokohyo kasih contoh habis ini deh. Kita coba launcher baru sekalian habis ini. Tapi kalau figurnya dipasang, itu nanti LAD-nya bakal lebih bagus teman-teman. Buat opposite ya.
opposite spin itu LAD-nya bagusan pakai figure. Dan ininya nongol juga sama sih. Kita nanti compare juga buat LAD-nya kayak gimana, tip masuk sama tip keluar non figure dan pakai figure. Ya nanti itu dibahas entaran aja. Ini yang penting Perfect Dangerous Belialnya udah jadi. Kita taruh di sini. Dan terakhir launchernya teman-teman. Ini dia launcher paling baru. Nah, ini ada customized part buat launchernya juga teman-teman. Di sini ada bearing. Jadi putaran launchernya bakal lebih mulus. Dan ini agak lebih turun. Kita pasang dulu. Nah, kalau kalian bandingin sama launcher Valkyrie, gedenya sama sih. Cuman bagian sininya agak lebih turun. Kalian bisa bandingin ya. Ini menurut Kokoyu lebih bagus turun begini sih. Jadi kalau kita masang bay terus kita mau launch, itu bay-nya nggak nabrak di tangan. Soalnya kan ada beberapa Beyblade yang kalau misalnya kita main di high mode itu kan blade-nya naik banget. Jadi buat menghindari kena tangan, dibikinlah yang lebih panjang begini. Dan ini talinya lebih panjang teman-teman ya. Kalian bisa lihat perbandingannya di foto yang ini. Panjang talinya lebih panjang dari punya Valkyrie, ini 60 cm ada ini teman-teman. Kalau yang punya Valkyrie itu beda dikit. Dan ini launchernya mulus banget sih. Ya mungkin karena masih baru suaranya masih agak kasar. Tapi gearnya mulus. Buat baliknya juga mantep. Sebenarnya Kokoyu mau nuker sesuatu nih teman-teman. Sebentar. Kita buka dulu di sini, kita ambil launcher Valkyrie-nya. Kita tukar power core gear yang ada di sini. Jadi warnanya jadi lebih estetik teman-teman. Jatuh lagi. Nah, jadi full gold. Mantap. Yang ini jadi biru putih. Nah, kan cakep. Gimana menurut kalian teman-teman? Komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, buat power sih ini karena lebih panjang dan putarannya juga lebih banyak. Dari Valkyrie juga putarannya lebih banyak. Ini dari segi power sendiri udah keren banget sih. Ini ditarik juga enteng, buat narik bay berat juga ringan. Oke teman-teman, ini kita mau tes LAD antara pakai figure dan nggak pakai figure, tapi posisi drivernya pas di overdrive atau enggak. Nah ini sebelum kita mulai, kita lihat preview bay yang tadi sekalian ya teman-teman. Check it out. Nah itu dia, kita tes LAD nya dulu. Ya kita lihat LAD nya.
Menurut kalian bagus yang mana? Komen aja di bawah. Ini yang kita tes launch cuman Belial 2 aja. Kita coba keluarin berstoppernya, apakah gampang kayak Kokohyu bilang tadi. Kita pakai launcher yang baru. Oke, kita launch 3, 2, 1, go shoot. Ups. Oke, karena sudah ke situ, kita cek dan ternyata keluar teman-teman. Tanduknya keluar ya. Dan ini overdrive-nya juga malah nggak nyala. Walaupun tanduknya keluar. Cara ngereset tanduknya kalian bisa pakai obeng atau dimasukin putar driver begini nih, kalian udah bisa masukin lagi. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang kita tes launch cuman Dangerous Belial aja, karena yang lain mungkin di sesi yang lain juga. Ini rubber ngomong-ngomong teman-teman. Kayak rubber sih kalau Kokohyu bilang. Oke, mungkin segitu dulu video dari Kokohyu kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau request seperti biasa, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah atau ke sosmednya Kokohyu dan Bayjackers. Dan buat teman-teman yang mau repair launcher, bisa cek playlist tutorial dan repair dari Kokohyu. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa kirim launchernya ke tempat Kokohyu. Biaya repairnya itu gratis, cuman bayar ongkir baliknya aja ya teman-teman ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.